Tuhan, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Langsung kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada saya dari beberapa hari yang lalu. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-32. Sekali lagi Amsal 8 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya ke-36. Amsal 8 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca ayatnya yang 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. 33 jemaat yang keras, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. 34 jemaat, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. 35, karena siapa yang mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayo yang keras 36, tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau kita yang sudah banyak merenungkan Taurat Tuhan, suka membaca firman Tuhan, kita sudah baca ini saja, kita sudah tahu bahwa hidup ini yang kita hadapi ke depan yang penuh dengan kesulitan demi kesulitan. Sekali lagi, hidup ini yang kita hadapi ke depan ini dan saat ini penuh dengan kesulitan demi kesulitan. Kuncinya satu, gampang, lakukan ini. Apa yang sudah disampaikan. Kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan yang barusan kita baca, yang barusan kita dengar, dan kita renungkan baik-baik, itu jadi. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada pada saat ini waktu sedang membaca, main gunting kuku, putar kiri, putar kanan, ngomong kiri, ngomong kanan, nol. Bapak Ibu tidak dapat. Nanti Bapak Ibu datang ke gereja, pulang kok saya tidak dapat apa-apa. Kok saya tidak dapat apa-apa? Yang salah Bapak Ibu. Kenapa waktu dibacakan, waktu direnungkan Bapak Ibu tidak mau? Bapak Ibu sibuk dengan apa yang ada. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendengar baik-baik, membaca, merenungkan, saya baca, saya merenungkan, saya mendapatkan berkat banyak. Oh, ini kunci. Boleh orang katakan di depan gelap, boleh orang katakan bahwa saat ini gelap, susah segala semua. Kunci ini, dia sudah kasih tahu ini kuncinya. Dengar apa yang disampaikan. Seperti tadi pagi disampaikan oleh saudara Andre. Dengar apa yang disampaikan. Jangan kita jadi orang tidak mau mendengar. Atau mendengar sudah menyampaikan keras hati. Tidak mau. Ada orang ya kalau diomongi mukanya itu tidak pernah terima. Keras terus. Itu mohon maaf. Hidupnya pasti susah. Karena orangnya kan keras. Dinasihati, diomongi, tidak mau. Tapi ada juga orang yang diomongi, dinasihati, dia dengar baik-baik dan dia jalankan. Ada, bukan tidak ada. Tapi ada juga orang yang disampaikan, dia dengar tapi masuk kiri keluar kanan. Jadi ada 3 manusia ini. Jadi kita sekarang ada di mana? Ya, yang mendengar dan keras hati, mukanya pasang mencucu betul-betul. Atau kita mendengar, kita seolah-olah kita dengar, tapi
hanya pikirannya di luar terus. Bagaimana. Ada juga yang mendengar, dia merenungkan. Oh iya ya, ini susah. Di hadapan ini ada kesusahan. Apa yang disampaikan, saya akan mendengar. Seperti apa yang dikatakan. Oleh sebab itu ayat 32. Hai anak-anakku, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Di dalam penyampaian firman Tuhan. Tadi pagi saudara Andre sudah mengatakan. Di dalam bergereja ada 5 jawatan yang Tuhan sudah kasih. Sebagai apa? Gembala. Sebagai apa lagi rasul, sebagai apa lagi penginjil, sebagai apa lagi guru, sebagai apa lagi nabi. Tuhan pakai untuk berbicara. Saat ini, sore ini, Tuhan pakai sebagai gembala untuk berbicarakan kepada Bapak Ibu. Saya berusaha, saya jangan jadi gembala upahan. Saya berusaha, saya jadi gembala, saya berusaha agar supaya saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa menerima baik-baik dan saya sampaikan bukan tujuannya duit. Kan banyak orang sampaikan, pulang kan kepingin cari amplop. Banyak orang dia jadi gembala agar supaya dia jadi kaya. Dibawakan semua perpuluhan datang dan dia kaya dan lain-lain. Tapi saya tidak berpikir di situ. Saya hanya berpikir bagaimana saya bisa mendidik anak-anak saya. Supaya mereka bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu saja. Saya bisa mendidik. Dan saya bisa mendidik dan saya berusaha, saya menjadi contoh. Saya menjadi terang. Jangan saya mendidik, saya sendiri punya hidup dah keruan. Atau saya menjadi gembala, tujuan saya supaya saya kaya. Tidak. Saya kepingin Tuhan sudah panggil hidup saya. Ya, agar supaya saya bisa menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Saya bisa menyampaikan apa yang Tuhan pesan melalui saya. Untuk Bapak Ibu. Tadi saya berbicara dengan teman saya. Waktu saya berbicara dengan teman saya, dengar baik-baik. Waduh, dia bilang, Ayi, dia bilang, anakmu ini barusan bikin pesta. Yang kamu undang itu orang-orang top semua loh. Sekali lagi. Kamu punya anak barusan bikin pesta. Yang kamu undang itu orang-orang top-top semua loh. Dan gampang bisa mendatangkan mereka loh. Dan mereka katakan bahwa saya ini pendeta kaya. Amin, saya bilang. Saya ini pendeta kaya. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan harus jadi kaya. Kaya rohani, kaya jasmani. Jangan sampai kita jadi pendeta yang betul-betul. Meskipun kita tidak pegang apa-apa, tetapi kita punya hidup ini harus semangat. Ya, menunjukkan kita jadi anak Tuhan. Saya bilang, amin. Kamu kok bisa kenal orang-orang seperti ini? Saya bilang, sudah lama orang-orang ini saya kenal. Wah, apakah mereka juga adalah pendukung-pendukung di dalam pelayanan kamu? Dia bilang, tidak, saya bilang. Tidak, sepeser pun saya tidak pernah berbicara kepada mereka. Tetapi saya menjadi teman yang baik kepada mereka. Oh, ada begitu. Si A ini bisa ada kamu kenal dari mana? Si B ini kamu ada bisa kamu kenal dari mana? Saya bilang dari Tuhan Yesus. Si ini juga ada loh. Jadi berarti pestanya saudara Andre itu wah orang-orang yang datang ini yang berbicara orang semi dunia. Orang-orang ngerti get. Orang-orang kuat. Saya bilang saya punya orang yang kuat saya itu Tuhan Yesus. Saya undang kepada mereka bukan saya lihat karena mereka orang kuat. Saya undang kepada mereka karena saya melihat orang-orang yang saya undang itu orang-orang yang rendah hati. Bukan karena dia kaya.
Saya undang kepada mereka karena saya melihat orang ini baik. Saya undang agar supaya kamu juga mendukung di dalam doa. Oh begitu ya, oh begitu ya, kaget dia bilang. Saya melihat begitu banyak. Maka itu Bapak Ibu, kenapa kita bisa begini? Ya, karena apa? Kita jalankan kebenaran firman Tuhan. Maka itu saya kepingin apa yang Tuhan berikan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Apa yang Tuhan berikan kepada saya bagikan kepada Bapak Ibu. Dengar hai anak-anakku, apa yang disampaikan pada hari ini kepada kita adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan semuanya. Kalau tadi pagi juga Saudara Andre sampaikan, agar supaya kita sudah dengar firman Tuhan, jangan jadi orang tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau dengar. Datang hanya sekedar ke gereja, duduk di kursi panas, selesai pulang ditanya apa yang disampaikan, tidak tahu. Kita boleh baca, kita merenungkan. Seperti Raja Daud, raja yang dipilih sama Tuhan. Dia mendengar apa yang disampaikan, dia baca dan merenungkan. Coba kita lihat Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayatnya yang pertama, tolong dikeluarkan. Mazmur 1 ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Raja Daud, dia menyampaikan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Kita jangan kumpul dengan orang fasik. Boleh kita kumpul, tetapi perbuatan-perbuatan yang tidak baik jangan kita ikuti. Kalau kita kuat, kita masuk dan kita injili dia dan kita tarik dia. Tapi jangan kita masuk kepada orang-orang ini. Ini kan berupa satu nasihat. Tapi kadang kita jadi anak-anak Tuhan, melihat orang-orang fasik, tapi kayak kita pepet sama dia. Dia bawa kepada kita kemana, kena uangnya kita pepet sama dia. Sehingga berjangkitlah rohnya kepada kita. Sehingga dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di atas jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini kita sudah tahu. Baca, renungkan baik-baik. Masa saya harus kasih tahu satu persatu lagi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu ini orang-orang pintar semua loh. Setiap pagi itu menyampaikan firman, setiap pagi dengar firman. Kita renungkan. Karena dia katakan, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di atas jalan orang-orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Orang fasik, berdosa dan pencemooh. Tetapi Raja Daud yang kedua kita melihat. Dikatakan yang kedua. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Agak cepat sayang. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya ini firman. Saya tidak hanya sekedar menyampaikan Bapak Ibu. Ada di dalam lubuk hati saya ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau bisa Tuhan. Jangan sampai saya sampaikan hambar. Bapak Ibu semua hanya masuk kiri keluar kanan. Tapi saya kepingin. Tetapi yang kesukaannya ini. Kita jadi anak Tuhan ini harus kita setiap hari. Kita merenungkan Taurat ini Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah setiap hari membaca? Setiap hari merenungkan? Kalau kita bisa membaca dan merenungkan setiap hari serta melakukannya, kita melihat ayatnya yang ketiga.
Yang ketiga dia katakan, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Kita kan kepingin, ya kan? Semua kan kita kepingin kerja apa berhasil, kerja apa berhasil, kerja apa berhasil. Saya senang, saya punya anak Sabrina. 3 hari, Om, kami tidak pergi, kami tidak bisa datang, Andre, di dalam pernikahan kudus. Saya berpikir rapat keluarga. Tapi mereka ini diizinkan kemana? Ke Malaysia. Pergi ketemu dengan Sultan Brunei. Iya, dijodohkan di sana. Saya tadi baru tahu. Dia datang, lo pulang gereja dia datang. Wih, saya punya anak ini dia datang. Dari mana kamu nak? Dari Malaysia. Loh, dari Malaysia. Dia datang dari Malaysia. Mohon maaf. Dia datang dari Malaysia. Dia pergi Malaysia, dia ingat dia punya gembala. Cuma repot. Dia ingat dia punya gembala, dia pada dengar dia punya gembala suka makan pia. Dia beli pia Malaysia. Ya, dia beli pia Malaysia. Dia ingat dia punya gembala. Coba kalau dia tidak mengerti firman, siapa kau? Kutandu kau. Dia ingat dia punya gembala. Tadi ibu gembala sudah ngomong, itu tadi ada kirim pia Malaysia ya. Jangan kau makan ya, manis. Loh, saya dikasih untuk bapak gembala makan, langsung dikat. Jangan kau makan yang manis. Oh makan, saya bilang, saya punya anak kasih, saya makan. Tetapi saya tidak nyonyo. Ada 10 tak lep semua. Tidak, nanti bisa-bisa kita stroke ringan lagi. Iya kan? Saya punya anak kasih sama saya karena dia ingat dia punya gembala. Dia kasih. Saya mesti makan sedikit. Tuhan terima kasih saya punya anak baru datang dari Malaysia. Dia kasih kepada saya pia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati anakku ini. Ini orang yang mengerti firman. Tadi pagi saya bukan minta, tidak. Tanggal 27 kan saya punya ulang tahun. Ya. Saya punya ulang tahun. Tiba-tiba ada seseorang dia kasihkan sama saya baju batik. Itu baju belum dicuci Bapak Ibu. Tadi malam saya dilaporkan ini baju dikasih oleh anakmu jemaat. Biasanya ibu gembala harus cuci dulu. Saya bilang jangan cuci. Kenapa? Mau saya pakai. Loh belum, enggak apa-apa saya pakai. Tak pakai sama saya. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pakai. Bukan saya ngomong begini supaya Bapak Ibu kasihkan kepada saya. Saya pakai. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya orang itu dia lihat, dia senang. Aduh, dikasih, langsung dia pakai untuk khotbah. Kan senang toh. Saya pakai. Sekarang ini saya dikasih ini. Saya dikasih ini. Sekarang orang ini dia bukan jemaat. Dia orang luar. Belum saya tarik bawa masuk ke sini. Biar dulu saya gembalakan sama dia dulu di luar. Melalui telepon dan ketemu. Dia kasih sama saya. Saya pakai. Sekarang melalui live streaming, dia ada lihat ini. Dia pasti senang. Aduh dia bilang, saya kasih om pendeta. Dia pakai. Bukan saya kasih dia pergi jual. Untuk makan tidak. Tapi dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tahu. Kita harus menghargai pemberian orang. Tadi pagi saya sempat singgung. Ada Mandarin mengatakan. Ini saya punya guru ada di sini. Dia sudah umur 80. Dia jalan goyang-goyang. Ini bukan orang biasa. Ya. Kita masih kecil dia sudah turun dari mobil besar, dia pakai pipa unci yang panjang, dia duduk, dia merokok gini. Ya, sekarang dia sudah tua, dia jalan, dia sudah begini-begini. Seperti yang lalu, saya dikasih satu jas yang biru. Itu jas bukan sembarang. Tapi pada waktu itu,
Saya pakai. Orang itu dia lihat, dia senang sekali. Senang sekali. Aduh, terima kasih Om Pendeta. Om Pendeta pakai. Pada waktu itu dia janjikan kepada saya yang warna merah. Ternyata warna merah itu sudah diambil sama ponaannya. Dia ambil kepada dari ponaannya dan waktu itu dia tidak bisa kasih karena ponaannya sudah ambil di daerah. Tidak ada itu merah. Maka kepinginlah saya dapat yang merah. Saya harus tanya di mana ada jual kain itu dan supaya saya menjahit. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kirim malaikat tanpa bersayap datang kepada saya. Dia bawa warna merah dan minggu depan saya pakai. Dan saya percaya dia akan lihat nanti melalui streaming. Aduh, terima kasih. Warna merah lagi ada. Karena kita mengerti. Maka itu kita jadi manusia harus tahu Tuhan bilang berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada yang memberi. Jangan kita jadi manusia balik tidak berterima kasih. Maka tadi pagi saya ada pakai pepatah bahasa Mandarin. Fan mien ucing. Tidak tahu berterima kasih. Balik muka. Orang berbuat yang baik. Orang melakukan yang baik. Bukan kita berterima kasih. Kita balik lagi sama dia yang jahat. Kan itu ajaran Tuhan. Fan mien uci, minta maaf, Lausu. Ini orang sekolah tinggi, temannya di Surabaya itu temannya semua orang pengusaha-pengusaha besar. Mereka kalau sudah reuni sudah ketemu semua sekolah Chinese di Surabaya. Nah Bapak Ibu, ada lagi satu Banarin, orang yang tahu kebaikan. Tahu kebaikan, bisa balas budi. Kalau saya salah, mohon maaf. Ichi, orang bilang. Ichi. Tahu balas budi. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita jangan manusia tidak tahu balas budi. Memang kita tahu. Tuhan bilang, sudahlah. Datang daripada Tuhan. Ya, yang kasih. Kita terima kasih saja sama Tuhan. Tapi kan Tuhan memakai manusia. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ulurkan tangan. Yang sudah menolong semua. Yang sudah dipakai Tuhan untuk dekor. Yang sudah dipakai melalui dananya. Yang sudah dipakai melalui tenaganya. Anak kami Andre menikah. Saya tahu. Saya bilang, kamu sudah turun tangan. Saya bilang kepada saudara Andre, kamu harus berterima kasih. Jadi kemarin tadi pagi saya undang sama mereka suami istri. Mereka berdiri di sini, mereka mengucapkan terima kasih. Dan pada waktu itu, Catherine tidak keluarkan yang ikut ambil bagian dalam dana. Kan ada Bapak Ibu menyumbang-nyumbang itu. Kan uang itu kan Bapak Ibu cari setengah mati. Bapak Ibu sumbang. Berapapun besar dan kecil Bapak Ibu sumbang. Kita harus tahu. Sia-sia. Terima kasih, terima kasih. Jangan kita jadi manusia tidak tahu terima kasih. Mana bisa ada sukses. Tadi dihafal oleh anak Ella. Mazmur 37 ayat 37. Coba keluarkan. Kalau kita mau ada masa depan yang baik, kita lakukan itu kebenaran. Mazmur 37 ayat 37. Dia katakan perhatikan orang yang tulus. Kita jadi orang harus tulus. Kalau kita belum tulus, kita yang sudah percaya sama Tuhan, kita berdoa, kita dekat kepada Tuhan sungguh-sungguh, nanti ketulusan dari Tuhan itu turun kepada kita. Raja Daud bilang, perhatikanlah orang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Kadang kita manusia tidak jujur, tapi kita ikut Tuhan, kita harus jujur.
Pak, saya tidak bisa jujur, minta Tuhan. Tuhan tolong berikan kepada saya supaya saya jadi anak Tuhan harus jujur. Itu berangkas cara bukanya saja. Itu sudah hilang dia punya cara bukanya. Sudah hilang cara bukanya. Saya berpikirin pasti ada orang yang pikir di dalam ada uang triliun begitu. Dia buka itu, dia tarik, tidak bisa patah. Biasanya kalau patah kan pasti ada. Tidak ada. Oh ini pasti ada yang tidak kena. Saya dapat laporan. Nanti kan gampang untuk mencari tahu. Gampang zaman sekarang. Di sini ini kan kelilingi CCTV semua. Apa yang pusing? Gampang. Siapa yang ambil yang tarik ini? Dipikir zaman dulu. Sekarang ini CCTV ini goyang semua kok. Gampang. Nanti saya bilang sama Andre. Andre bilang enggak apa-apa Pak. Nanti saya bisa lihat dari sini. Dilihat dari sini. Oh jam sekian orang ini datang. Dia buka, dia tarik. Ternyata dia buka di dalam tidak ada uang. Uang mah dari mana? Betul enggak? Bapak Ibu kirim, ya ada. Dikasih masuk di dalam sedikit sekali kiranya Tuhan. Saya tidak tahu itu lagu. Bapak itu pintar. Kalau Bapak itu nyanyi hey tonight, pintar ya. Tapi di sini sedih, dia cari buka. Andre bilang sudah Papa, tidak usah pusing. Yang penting kan ini keliling semua ini. Nanti saya lihat melalui CCTV jam berapa dan kita foto, kita kasih sama dia. Dia bilang tidak, ini apa? Kan begitu saja. Sekarang ini canggih. Dari sana dia setel semua. Jujur, sebab pada orang yang suka damai, apa dia katakan akan ada masa depan. Kadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita berpikir, bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan saya? Ini masa depan kita di sini. Ayo keluarkan. Ini masa depan kita. Kan dia katakan di sini. Yang suka damai akan ada masa depan. Dan suka berkelahi, jemaat dengan jemaat, orang tua dengan anak, siapapun. Jangan suka berkelahi. Akan ada masa depan. Kalau kita rukun dengan sesama, ada masa depan. Andre menikah dengan Catherine. Tidak gampang kita masukkan sekian banyak orang. Coba kita renungkan kita semua. Tidak gampang kita bisa undang orang begitu banyak. Tadi teman saya bilang, loh ini kan bukan orang biasa, dia bilang. Ini kan orang ini orang ini. Loh kamu tahu? Saya tahu, dia bilang. Loh kamu kenal sama siapa? Ya saya kenal sama papanya, saya kenal sama anaknya. Saya harus datang. Tidak gampang. Karena apa? Kita tidak ada perselisihan dengan mereka. Kita ketemu baik. Bapak ini datang. Jangan kita melihat dia pakai kaos. Dia pakai jeans biasa. Dia pakai topi. Ya, sekarang dia punya hidup sudah dia santai. Jangan Bapak Ibu melihat dia seperti ini. Ya, ini orangnya orang bilang itu bahasa Mandarin bilang lau chen pei. Olairen, orang yang sudah makan garam sekian lamanya. Dia cerita sama saya. Tahun 70 kalau saya tidak salah atau 75, 76, 77. Mereka kerja hewan. Dari NTT ekspor langsung ke Hong Kong. Atau kirim ke mana. Itu pelabuhan masuk kapal berlabuh jauh. Dan mereka harus kirim. Untuk panggil kapal itu untuk sandar ke pelabuhan. Karena kapal sudah tiba. Ibaratnya sudah ready. Kapalnya ready. Ingat ya Pak Toga Sirait. Kapalnya ready. Ready itu berlabuh di tengah laut. Ya.
untuk pergi ke tengah laut mau beritahukan kepada kapten, berenang. Berenang ini. Dia bilang saya berenang, dia bilang. Pergi panggil kapten, ayo kapten sandar di sini supaya kita muat ini hewan. Bahkan dia cerita kepada saya, kalau kapal sudah jalan, hewan itu keleder, tahu keleder yang mengikuti jaga hewan itu. Tidak kasih makan itu ini, dia turun sendiri, dia kasih makan itu hewan. Ya ini orang-orang, maka itu saya bilang tadi, dia adalah orang yang sudah pengalaman banyak. Kalau Hendrik ya pengalamannya jalan-jalan sudah langsung bawa mobil. Pengalaman sudah banyak yang kita harus belajar. Ini. Kalau kita mau ada masa depan ini, kita lakukan. Ini ajaran daripada Raja Daud. Suka merenungkan Taurat Tuhan. Kita mendapatkan yang banyak pada waktu kita mengalami persoalan masalah. Itu firman yang kita sudah baca, kita renungkan. Itu tiba-tiba muncul. Jangan takut, jangan takut. Burung di udara yang tidak menapur, aku berkati. Masa kamu lebih daripada burung. Ya kita kan semangat toh. Saya di dalam pernikahan anak saya Andre. Tuhan bilang jangan kau takut. Engkau lihat dia. Dia seolah-olah jadi kuli. Angkat itu makanan sampai badannya bongkok. Angkat begini. Itu makanan. Ya. Masa? Itu kan berbuat untuk Tuhan. Masa sekarang dia mau menikah? Tuhan tidak siapkan? Renungkan. Karena Tuhan mengatakan di dalam Matius 25 ayat 40. Kau berikan kepada orang yang hina. Perhatikan ayatnya agak cepat. Matius 25 ayatnya yang ke 40. Kau perhatikan orang yang hina. Kau sudah lakukan untuk saya. Dia bawa itu kan kepada orang-orang yang hina. Orang-orang yang susah. Bisa dapat? Matius 25 ayat 40. Tolong sayang. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Siapa orang yang paling hina? Pengemis-pengemis. Siapa orang yang paling hina? Orang yang hidup di dunia dia cacat. Siapakah orang yang paling hina? Orang yang tua, janda-janda yang dibuang sama anaknya. Dia tidak ada siapa-siapa, dia dihina. Ya. Paling hina, kamu telah melakukan untuk siapa? Untuk aku katanya Tuhan. Huruf besar ini aku aku ini. Bapak Ibu pikir kami bodoh. Kami lakukan ini pikir kami bodoh. Tidak. Kami lakukan kebenaran ini karena kami baca. Kalau barusan ini ada dua ibu. Mereka lakukan untuk hamba Tuhan. Dan waktu ada pernikahan kudus mereka lakukan. Melakukan apa? Mereka masak terus. Ya. Bikin nasi kotak. Di dalam ada iwa dan lain-lain segala semua. Mereka berbuat untuk siapa? Untuk hamba Tuhan. Loh, saudara Andre ini kan hamba Tuhan. Dia kan hamba Tuhan. Dia sudah lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan pakai Bapak Ibu untuk lakukan ini. Dan lakukan dan orang-orang yang datang kan kasih kesempatan satu kali. Dia masuk di dalam pernikahan kudus, dia keluar, kita selesai keluar. Dapat semua. Kan lakukan mengucap syukur atas doa-doa. Kan mereka lakukan ini. Saya percaya Tuhan lihat.
Tapi kalau Andre itu hidupnya tidak benar Bapak Ibu, sama saja kita buang di tempat yang jelek. Dibuang di bukan tempat yang diberkati. Tapi kita lakukan, oh ini saya buat untuk hamba Tuhan. Tadi pagi seorang ibu dan seorang bapak dan ibu, mereka datang selesai ibadah, mereka pulang. Mereka pulang, saya bilang, Pak, Bu, datang naik mobil ya? Iya naik mobil dari Jakarta. Waktu datang bagaimana? Ya saya yang bawa sendiri, istrinya bilang. Saya yang bawa sendiri dengan anak saya. Habis itu jemput suaminya di Ponorogo karena ada proyek. Dari Ponorogo langsung ke sini. Mereka tinggal di hotel selama berapa hari? Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berapa uang mereka harus buang? Ya, sekarang mereka pulang. Suami istri dengan anak pulang. Karena apa? Dia bilang karena seorang hamba Tuhan yang menikah, kami datang. Siapa Andre? Karena dia bilang saya melihat seorang hamba Tuhan yang menikah, saya datang, saya berkorban. Karena saya melihat seorang gembala yang dulu pernah membimbing saya ingat saya datang. Ibu Pak, capek Pak. Ya capek. Saya pernah ke Jakarta naik mobil. Cuma saya ke Jakarta naik mobil paling lambat 7 jam dengan istirahat saya sampai. Tapi mereka bilang tidak Om, kita jalan ya, mungkin 10 jam baru kita sampai. Setengah mati loh. Naik mobil masih pun enak mobilnya yang dibawa. Tapi setengah mati 10 jam duduk ini. Karena apa? Karena dia tahu firman Tuhan. Saya lakukan ini untuk hamba Tuhan. Ya maka itu kita juga jadi hamba Tuhan berusaha. Jangan hamba Tuhan ece-ece hanya mau mencari uangnya jemaat saja. Tidak. Hanya mengejar perpuluhannya untuk kasih kaya. Tidak. Bapak Ibu punya uang persembahan tadi yang sudah kasih, kami sudah siapkan. Dan itu uang, mari Mama. Mari Mama, ya. Ya, ini Bapak Ibu punya uang, ya. Dan juga tidak ini kita usahakan, kita kelopkan. Bapak Ibu tadi kasih. Nanti kami akan kasih. Ya, kepada siapa? Kepada ibu-ibu yang bekerja. Kau bekerja juga kau ada makan. Ya, mereka setengah mati. Mereka setengah mati. Kita tidak bisa begitu. Dikasih. Ya. Bapak punya ibu punya uang perpuluhan yang masuk. Itu uang lewat nanti besok. Yang sudah masuk, ya sudah lewat. Yang belum masuk, dia pakai nanti untuk besok. Berapa itu uang perpuluhan yang dikasih? Ya, nggak bisa. Tapi orang katakan, wah ini pendeta orang kaya. Amin, saya bilang. Amin, saya bilang. Karena apa? Kita kaya ini karena Tuhan. Saya aminkan. Jujur Bapak Ibu. Anak saya menikah. Ini kantong ini kosong. Cuma Bapak Ibu kan enggak tahu. Ya kan? Kantong ini kosong. Horas bah. Saya ada lihat Bapak foto dengan Andre. Kasih begini. Ini kantong ini kosong. Kami harus butuhkan dana yang begitu banyak. Kami mau teriak siapa? Mau teriak siapa? Kami tahu. Sini susah, sana susah, sana susah. Tuhan bilang jangan kau teriak manusia. Yeremia 17 ayatnya ke-5. Kau teriak saya. Nanti saya, jangan kau lihat manusia. Kalau kau lihat manusia kecewa. Jangan kau lihat saudara. Kalau kau lihat saudara kecewa. Kau lihat itu Tuhan. Kau lihat itu Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, dengarlah hari ini didikan-didikan, ajaran-ajaran apa yang disampaikan.
Kalau kita belajar dari firman Tuhan, ini adalah orang yang sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena dia lakukan semua, yaitu siapa? Raja Salomo. Dia beritahukan pada waktu itu kepada bangsa Israel. Dia beritahukan melalui Raja Daud, kasih tahu kepada Raja Salomo. Salomo juga mendapatkan beritahu, kalau kau dengar ini, ya, ayo lakukan. Jangan engkau keras hati. Kalau engkau sudah lakukan, engkau akan mendapatkannya. Ini ada kuncinya. Maka itu tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, ini 32. Oleh karena itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Siapa aku? Raja Salomo. Karena berbahagia mereka yang memelihara jalan-jalanku. Memelihara jalan-jalanku. Kebenaran firman, dorang pelihara di dalam hidup ini. Ada yang tidak mau. Tadi Hendrik langsung dengar gini kan, dia keluar sudah. Dia kan tidak dengar toh. Ya sudah, kita anggap saja dia masih anak kecil. Ya sebenarnya anak kecil dididik. Dia keluar, ya sudah, kita mau ngomong apa. Tapi dia harus dengar. Kalau dia di luar, mana dia dengar? Iya kan? Dia dengar. Kalau dia dengar dan dia lakukan, yang rezeki itu dia. Dan dikatakan di dalam ayat yang kedua, dikatakan, ayat 30, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Siapa yang mendidik kita? Orang tua kita. Siapa yang mendidik kita? Adalah gembala di gereja. Mendidik kepada kita agar supaya kita tahu mana salah, mana benar. Kalau orang yang benar mendidik kita, dia beritahukan, ini kamu salah. Jangan kau jalankan ini. Tapi kalau orang dunia yang mendidik, tidak apa-apa, jalankan saja. Karena dia punya hikmat. Hikmat bukan takut sama Tuhan, tapi dia punya hikmat dunia. Maka itu di sini, jangan untuk mendapatkan hikmat. Hikmat itu ada dua. Hikmat dari Tuhan dan hikmat daripada manusia. Kita jangan mau itu hikmat manusia, kotor. Ambil hikmat Tuhan. Tuhan yang taruh. Tadi saya pikir. Teman saya ngomong, Pak, saya ini susah. Kenapa? Ini barang-barang saya kalau bisa laku baik, Pak. Karena saya butuh sekali dana ini, Pak. Yang tadi saya kasih tunjuk itu. Ya, saya butuh betul-betul, Pak. Saya bisa saja. Kalau saya mau ambil hikmat dunia. Kau butuh uang? Iya. Berapa semua kau punya barang ini? Saya taksir. Oh, kira-kira saya lihat omong kosong 100 juta. Kalau kau mau, sekarang saya kasih kau 50 juta. Saya bayar sekarang kau kontan. Kau mau enggak? Saya bisa untung 50 juta. Mau cari mana uang 50 juta? Tapi saya bilang tidak. Kau tunggu ya. Kau sabar ya. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta hikmat. Tuhan, ini bagaimana caranya Tuhan supaya barang ini bisa laku. Saya coba hubungi, minta hikmat Tuhan. Plak, kamu tolong orang ini, kamu tolong orang ini. Mana barangnya? Besok barangnya jam 10 sampai di sini. Sudah berangkat. Penagihan sudah ada, ongkos pengiriman 6 juta. Saya harus tolong. Saya harus siapkan dana. Karena truk datang, bawa turun. Barangnya belum laku. Saya minta sama Tuhan. Gimana Tuhan? Saya harus tolong orang ini. Dia sudah tunjukkan sama saya kue tangsi. Pak, nanti datang ini barang. Pak, dia minta tagih 6 juta. Lalu saya bilang, masa barang belum sampai sudah omong uang. Saya saja dulu kerja macam begini, barang sampai, saya kasih utang sampai 3-4 bulan. 2 bulan. Ini baru sampai, belum sampai sudah ngomong siapkan uang. Sudahlah, kamu tidak usah repot-repot. Nanti dia punya bos, saya angkat telepon. Karena bosnya saya kenal baik. Saya angkat telepon.
Di mana hati nuranimu? Makanya kita jadi orang itu jangan handphone, jangan bodoh. Sudahlah, kamu tidak usah pusing, urusan saya. Masa muat macam begini sejak 6 juta. Nanti saya berbicara. Yang penting barang turun dulu. Ya, kalau sekarang kita ngomong begini kan repot. Turun dulu barang, saya angkat telepon. Tapi sebelumnya saya diberikan hikmat, foto dulu barangnya. Kau lihat dalam kendaraan yang sekian besar, masuk ini barang, volumenya berapa banyak. Masa kau hitung 6 juta? Ya kan? Masa kau tolong mentolong? Ini masih keluarganya kamu. Belum sampai sudah ngotot minta uang. Memang saya tahu kan orang susah. Senjai antoren. Susah semua. Sekarang ini banyak orang susah. Hidup dikejar uang. Barang belum sampai, ingat ya, siapkan uang. Bahkan tadi dia ngomong kalau bisa, sekarang kirim itu uang. Saya bilang mana ada cenglinya. Barang belum sampai kok sudah uang. Wong saya saja dulu kamu utang sama saya sekian banyak, saya tidak omong. Saya ini bukan punya saya tolong orang. Di mana hati nuranimu? Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Bijaksana itu luar biasa. Jemaat Tuhan sering mendoakan saya, tolong Tuhan, Bapak Gembala, supaya senantiasa hidupnya menjadi bijaksana. Bijaksana. Ya. Bagaimana cara memecahkan masalah dengan penuh kasih. Tidak sakara PDW dengan bijaksana. Ya itu kan dari Tuhan. Kalau orang dunia kan tidak. Dengan dia punya mau sendiri. Tapi kalau kita minta tuntunan daripada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong agar supaya Bapak Gembala ini dia menghadapi masalah. Dia bisa memecahkan masalah ini dengan bijaksana. Seperti Salomo mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Ada 2 orang ibu datang kepada Salomo. Mereka berdebat, mereka bertengkar, mengatakan ini anak saya, ini anak saya. Salomo duduk diam. Salomo bingung. Ini sebenarnya anaknya siapa ya? Mana saya tahu mereka datang ke sini bawa ini 2 anak. Ya. Untuk supaya saya bisa tahu orang tuanya mana, saya pasti tanya sama Tuhan. Tuhan kira-kira ini anaknya mana mamanya? Tuhan bilang sudahlah Mo, gitulah. Sudahlah Salomo, engkau ngomong saja. Mari duduk semua, anaknya ditaruh di depan saya. Hei tukang bele, datang sini, bawa berang. Datanglah raja yang perintahkan, bawa berang sampai sini. Ini ada 2 ibu lagi sedang bertengkar. Bilang ini anak saya, ini anak saya. Supaya jangan rame. Kan bisa tahu. Taruh anak ini di atas meja. Mana berang? Atau mana parang? Bagi 2. Ini kasih kepada Ibu Cici. Yang ini kasih kepada Bu Retno. Padahal itu anaknya Bu Cici. Kan yang punya Bu Cici. Bu Retno waktu disuruh beli, yo, enggak apa-apa. Oh Salomo bilang memang pancen ini Bu Retno ini mau ambil sama Cici. Habis dapat ini selesai, diambil dia punya jantung, dia dibawa ke Thailand, jual dapat uang. Ya, ini guyon, bukan guyon, ini contoh. Tapi Bu Cici yang setengah mati, teriak langsung, alamak, dia bilang jangan dipotong. Anakku ini, kalau sampai dipotong gimana? Memang kan si orang ibu, mana bisa mentolong, piara dari kecil seenaknya saja. Ibu Budi, tahu Ibu Budi? Ya, Setio Putra. Apa dia katakan? Dia punya anak, kan sudah serahkan kepada Andre. Itu juga jadi anak kita. Dia susah, dia nangis. Nah,
Mama pelihara sama kamu dari kecil sampai besar. Sekarang kamu pergi, mama susah. Kamu harus pulang-pulang ya, harus pulang-pulang. Seorang ibu piara. Saya bilang, Bu, ini baru Catherine. Kalau Tiffany lagi dibawa pergi. Waduh, alamak, pusing aku, dia bilang. Tapi ya bagaimana, memang saya sudah piara ini anak, tanggung jawab saya untuk memelihara. Tapi mereka sudah besar, mereka sudah pergi ikut suami. Nah, Andre sekarang, Catherine sudah ikut. Catherine sudah ikut sama Andre. Ya, sekarang tadi mereka sudah tiba di Singapura. Novi sudah ikut sama Alex. Dulu ada di rumah Mama Giok. Sekarang sudah ikut Alex. Ya, Mama Giok bilang, Vi, aku pelihara sama kamu setengah mati. Dari kecil aku pelihara kamu. Sampai kamu sudah besar. Diambil saja sama Alex yang macam begitu. Ya memang sudah harus begitu. Nanti Gwen lagi. Gwen, mama pelihara kamu setengah mati. Kasih sekolah. Nanti kau sudah besar. Engkau diambil lagi sama Alay. Bawa pergi lagi. Pak, siapa Alay? Itu Alay sekarang ada di Hong Kong. Dia masih kecil. Nanti waktu diketemukan. Sama. Ibu Cici bilang apa? Tidak boleh potong. Biar saja serahkan sama Bu Retno. Tidak apa-apa. Daripada engkau potong dia mati. Salomo kan tahu. Oh, ini punya Bu Cici. Malaikat sini. Atau prajurit sini. Tangkap itu Retno. Masukkan. Tes DNA. Zaman dulu belum ada tes DNA. Iya kan. Itu Retno, itu anaknya Lindung. Bukan Ella. Tapi kenapa dia bilang Ella? Nakal dia. Yang penting ini anak punya Bu Cici. Atau bisa juga Bu Cici dengan Bu Retno. Tentang Lindung. Bu Cici bilang ini punya saya. Potong. Nangis Bu Retno. Betul kan? Itu hikmat daripada Tuhan. Bisa memecahkan masalah dengan bijaksana. Tidak usah rame, tenang-tenang saja. Bahkan dia katakan di sini, dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang baru kita dengarkan, jangan abaikan. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kiri, keluar kanan. Mikir yang lain saja. Tidak usah. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kiri, keluar kanan. Jangan. Orang kalau saya dulu, waktu saya merokok, saya bisa bohong itu orang-orang. Kamu mau lihat ya, saya bisa keluarkan asap itu dari telinga. Masa bisa? Iya bisa. Saya bisa keluarkan itu, kan asap itu kan keluar dari hidung. Saya bisa keluarkan dari mata. Masa bisa? Coba kamu lihat. Dia lihat baik-baik. Bisa keluar dari sini. Tas dia lihat, tak saya bakar sama dia. Aduh! Ya, ini firman ini masuk sini, turun sini. Jangan masuk sini, keluar sini. Jangan, sini. Ini kan sudah janji Tuhan. Dan kembali lagi dikatakan ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengar daku. Yang setiap hari menunggu pada pintuku. Yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ya, ingat. Kan baru saja selesai. Malam hari ini malam berbahagia. Ya, orang hanya malam jadi raja satu hari. Malam berbahagia. Saudara Andre dan saudari Catherine dipersilakan masuk ke ruang yang tempat yang sudah ditetapkan. Tolong HP-nya. Malam ini, Bapak dan Ibu, Herman dan Ibu Herman, dipersilakan jalan masuk ke tempat yang sudah ditetapkan. Kan
Satu kali kita jadi raja malam itu. Jalan, wah Ibu Gembala ya asik ya. Orang mengatakan kepada saya, Ibu Gembala itu cantik sekali. Benar, cantik semua ngomong. Gue sudah percaya sih. Aduh, tolong. Saya kasih tunjuk. Orang bilang cantik sekali. Tolong. Haleluya. Kita lihat ini ya. Ini agak ini sedikit. Haleluya. Ibu Gembala ini cantik sekali dia bilang. Tolong kirimkan ke sana. Cantik sekali Ibu Gembala. Dan begitu. Itu malam yang paling berbahagia. Tolong Dila agak cepat sedikit. Ya. Kita dengar malam berbahagia. Cuma sebentar saja habis sudah bahagianya. Habis selesai pulang. Setengah mati di rumah. Ibu Gembala punya rambut sudah diikat semua macam begini. Tidur. Masa tengah malam mau pergi ini lagi. Coba bayangkan. Betul tuh Novia? Tiffany punya rambut sudah dibikin. Gelombang ini. Masa tidur. Ibu Gembala mau keramas langsung tidak. Sampai pagi masih meker ke rambutnya. Habis itu selesai sudah. Malam berbahagia. Kita berbahagia hidup ini. Tolong agak cepat sedikit. Kita lihat, saya kepingin sekali. Bapak Ibu mau jadi malam berbahagia, lindung, konsing gena. Supaya nanti kalau engkau menikah, ibumu juga seperti ini. Cuma pikir-pikir ibu jalan dengan siapa ya? Ya sudah, ada apa-apa. Jalan dengan Pak Toga Sirait boleh. Ya. Betul toh ya, jalan dengan siapa? Betul toh, jalan dengan siapa? Gitu, coba agak cepat sedikit kan. Malam berbahagia. Ya. Orang bilang Ibu Gembala, cantik sekali ya. Asal satu. Tambah berat 2 kilo saja atau 3 kilo, kalah semua bintang film. Wah, saya bilang, iya. Kalah, yang penting tambah beratnya 2-3 kilo. Teman saya ngomong, istrimu itu cantik sekali ya. Luar biasa, aku udah pernah lihat istrimu. Cuma suruh tambah lagi 2-3 kilo. Wah, kalau sampai 2-3 kilo, waduh. Jadi dia kalau sudah umur 2-3 kilo, dia suruh gini sama saya. Kalau kau dengar suaraku pada hari ini, dengar. Jangan keraskan hati. Novi jangan tertawa, Novi. Novi bilang, bagi punya saya yang gemuk sedikit. Ya betul, bisa juga. Iya, kalau kau dengar suaraku, jangan kau keraskan kepala kau gini terus. Itu namanya Amsal 29 ayat 1. Tekar tengkuk. Iya kan? Iya benar. Jadi kita dengar, ini saya akan pakai contoh. Dia bilang, coba lihat Ibu Gembalanya. Cantiknya luar biasa kan. Baru datang lagi satu peragawati. Hai. Aduh, saya bilang, ampun saya bilang. Coba lihat. Tidak apa-apa. Coba kita lihat, saya juga sampai mereka ngomong. Kasih besar sayang, kasih besar sayang. Ya tidak bisa ya kasih suara. Ya, kasih suara, ulang. Kalau tidak ada suara, dah ini, ayo. Saya tidak mau kalau tidak ada suara. Ini kan kita ngomong tentang berbahagia. Ya, coba sebentar. Tidak, saya tidak mau. Tutup dulu. Orang mau dengar kata berbahagia kok. Iya. Ya ini Andre tidak ada ya, kacau ini sudah. Ya. Ulang dari nol. Ya. Cantik toh Ibu Gembala toh? Cantik enggak? Ayo. Cantik toh? Nah. Siapa yang lawan Ibu Gembala? Mokrok kepala rambut. Nah. Ya. Coba dia gemuk 2-3 kilo. Sarini itu udah ada apa-apanya. Ya lihat lah, ya kan, ini anak saya ini ganteng betul lihat. Ya saya punya cucu lihat, saya udah mau kalah gitu. Alek punya anak, saya pikir ini anak cucu saya, dia udah bawa ke sini. Saya ambil, saya punya cucu, ayo semua coba. Hai, dipotong seperti. Nanti saya kirim semua sama grup jemaat.
Kalau dia mau orang mau menceritakan. Kau lihat Om Hil, kepingin mau lihat. Dia foto. Masa keluar. Hai. Wah. Sampai orang bilang, hei anakmu iki opo katanya. Saya bilang itu coba ekspresinya macam gitu. Senar wongnya genak. Sama papa Naldi dia ngomong. Mah, ikut the lawyer. Temannya Naldi. Yo opo cek lincah kayak gitu. Sampai saya ditanya. Saya bilang sudahlah saya jamin. Kalau anak saya itu dididikan dorang macam-macam. Saya gantung dorang di pohon kelapa. Gitu loh. Berbahagia. Dia hapus. Berani berbuat, tidak berani tanggung jawab. Ya kan? Dia bilang sudah ada. Masa dia bisa bohong sama dia punya bapak? Ya, berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Saya bayangkan Lindung. Ya, kalau kamu menikah, mamamu, dia sendiri jalan. Sama Bu Ciplu bergandengan. Yes. Lindung sendiri. Malam berbahagia, Saudara Lindung Purnomo Ciplu Retno. Ya kan? Wah enak itu. Senang kita nyanyi semua jemaat. Malam berbahagia. Hendri, kalau kau tidak dengar firman Tuhan, kau lari-lari, jangan kau mimpi kau dapat malam berbahagia, Hendri. Gak ada. Paling duduk di bawah pohon, unci isap rokok tarik. Ya begitu aja. Kamu tidak bisa di-serve ini. Itu saudara Andre itu mana bisa sekarang. Dia harus ke sini, dia harus ke sini. Iya ya, dia lapor papa, saya sudah mendarat di sini. Ya, saya keliling dulu semua di sini. Besok, lusa saya ke sini, lusa saya ke sini. Akhirnya pulang dia langsung ke Malaysia. Ketemulah disambut semua oleh keluarga besar. Jadi Malaysia ini tanggal 1 mereka pulang. Mereka siap. Andre datang, mereka siap. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba kalau Andre tidak kena, penyakit itu datang. Ya kan, maka tundung, ikut Tuhan Yesus, singgena. Kalau kakakmu Andre bisa, kakakmu Alek bisa, masa kau tidak iso? Darahnya sama. Hendrik, kepalanya ojo manuk terus ke bawah. Ya, kamu kan kepingin toh jadi orang ini. Masa kamu lihat kamu punya koko-koko semua sudah ini? Masa kamu terus kayak gini? Dalah. Nanti lagi David. Teng. Teng, 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 David itu. Teng, 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 teng. Malam berbahagia, Saudara David dan Amham. Diiringi oleh Bu Retno dan Bu Cici. Pak Bu Andreas depan. Teng, teng, teng. Sudah, tenang. Pak Daniel dari belakang. Ya, Tifa ini Devina dari belakang. Malam berbahagia. Sudahlah enak, kita harus seperti itu, tidak ada malu-malu. Ngomong berbahagia terus dapat ini. Saya ingat dulu saudara Ivon dengan Hengki, saya ke Jember loh Bu. Saya ke Jember, saya ingat ada sate ayam, saya ingat ada kikil, saya ingat ada ini, ada ini, makan sampai gelegean. Malam pulang sampai jam 12 malam atau jam 1 malam. Hengki dan Ivon. Malam pertama, malam bahagia. Dang. Wah enak. Bahagia betul-betul. Jangan berbahagia waktu itu saja. Berbahagia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Fon. Iya, betul saya Mama Gohong ya? Iya. Jangan bahagia waktu kamu malam itu saja di Jember. Saya lihat waktu itu keluarga hetaria datang semua di Jember. Waduh, kue dah tahu. Bukan cookies, kue dah tahu. Kue, orang kampung kalau ngomong kan kue. Iya, berbahagia kamu ini dijaga sampai akhirnya. Ya Tiffany ya, haleluya.
Sungguh ini bukan lucu. Saya mana orang lucu. Saya ini kan orangnya ngomong tegang terus. Tapi Tuhan taruh sama saya seperti ini. Berarti ini, kamu ini, semua yang ada di sini akan menempuh malam berbahagia. Iya kan? Nah, mari dikatakan di sini ayat 36, berbahagialah yang orang mendengar daku, yang setiap hari menunggu pada pintu, yang menjaga tiang pintu gerbangku, yang senantiasa menunggu ada di rumah Tuhan. Kalau kita senantiasa seperti besok pagi kita dengar firman Tuhan, seperti malam sore hari ini kita dengar firman Tuhan, kita tunggu. Kepingin mau datang. Tadi saya telepon Mama Dope. Anaknya penjaga pintu. Tapi tidak ada. Mama Dope. Telepon Ina tidak diangkat. Waduh, saya pikir payah ini. Mama Dope. Mana Ina? Tidur. Iya, pesta kemarin. Oh, lo pesta sampai sekarang tidur terus siapa? Iya. Maka itu kita ini bikin pesta hari Jumat, Sabtu pagi sudah doa di sini. Sabtu pagi sudah doa, cari Tuhan. Dikatakan di sini, yang 35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi kalau kita sudah mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan hidup. Sekarang kita sudah hidup, Pak. Napas, haho. Hidup itu ada jalan keluar. Hidup kita punya jalan hidup itu terus bagus. Ada jalan keluar. Maka itu dikatakan karena siapa mendapatkan aku. Maka itu kita berusaha dapatkan Tuhan. Jangan usaha mendapatkan barang yang ada di dalam dunia. Kalau kita mendapatkan barang dunia oke. Misalkan kita dapat beras, ya oke, amin, kita pakai. Tapi beras itu kita dapatkan sudah habis. Habis kan? Mungkin kita tanya lagi, kapan lagi datang beras? Belum. Tapi kalau kita dapat Tuhan, selamanya kita terus dapat. Karena siapa mendapatkan aku? Mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Loh kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita gimana? Tuhan bilang waktu pesta, jangan kau andalkan saudara-saudaramu ya. Jangan kau andalkan teman-temanmu ya. Jangan. Kau andalkan saya. Jangan kau harapkan orang-orang itu datang. Dan kau andalkan dia. Oh dia datang dia kasih angpau banyak. Jangan. Kau andalkan saya. Kalau kita sudah andalkan, Tuhan bisa pakai siapa saja. 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan pakai siapa saja. Jangan engkau andalkan saudaramu. Jangan kau andalkan siapa. Jangan kau andalkan siapa. Saya itu Bapak Ibu. Saya ambil itu buku. Ya, bukan buku penghidupan. Yang ada dipegang malaikat. Tapi buku Andre, Catherine. Bawa itu buku kasih sama Papa. Buku apa? Buku daftar nama. Saya mulai lihat satu persatu. Karena saya punya tanggung jawab. Ibu Retno, kasihkan berapa? Macam Ibu Retno, sumbang 10 juta. Nanti lindung kawin, saya sumbang 10 juta kembali. Saya lihat di situ, catat. Mama, Bu Retno, contoh, sumbang 10 juta. Ingat ya, lindung kawin, kita harus sumbang. Apa yang kau tabur, kau tuai. Saya lihat lagi si A, si B, si C, saya lihat semua. Ya. Saya lihat semua. Sebab yang nulis ini, yang catat semua, yang hitung semua itu, saudara Catherine orang accounting, rapi dia buat semua. Jelas saya lihat. Oh, si A sekian, si B, bukan kita cari itu. Tetapi kita harus tahu. Bahwa nanti kita akan balas kembali. Kita akan balas kembali. Jadi nanti kalau Gwen menikah, bila mana saya masih ada. Ya kan? Saya balas. Tapi kalau Gwen belum menikah ya tunggu dulu.
Ya betul lah. Masa Alek dengan Novi mau menikah lagi? Dobel untuk supaya dekat, tidak mungkin. Tunggu Gwen, saya balas. Atau Quincy, tapi masih kecil. Oh ini masih jauh, saya masih ada apa tidak. Tapi saya ngomong anak saya, kamu ingat ini. Hengki dan Ivon ada lakukan ini. Ya, nanti kalau anak semata wayang menikah, kamu balas, kamu kasih. Pada dulu kamu lebih lagi, tidak apa-apa. Jangan kasih pas-pasan. Ibu gohong berapa? Saya lihat, saya cari ibu gohong semua. Gitu loh. Karena saya lihat ibu gohong ada di sana. Dicari ibu gohong. Ibu tarigan berapa? Ibu cici berapa? Saya cari semua. Cuma Sabrinanya tok yang tidak ada. Tapi mamanya ada. Sabrina bilang, Om aku kan belum menikah Om. Gitu. Dia katakan berkenan sama Tuhan. Coba kita lihat. Ya, yang Tuhan yang berkenan akan dia. Coba kita lihat. Mengasihi dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Agak cepat sedikit. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Sebentar lagi kita akan selesai panggil. Tetapi yang seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Maka kita jadi anak-anak Tuhan berusaha mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, Tuhan pun tidak pernah. Ya, kita lihat Andre bisa begini. Saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, ya, anak-anak kita yang sudah dahulu, bukan dahulu ketemu Tuhan, yang menikah, mereka sudah dahulu. Kok bisa ya? Dulu Alek bisa lakukan macam begini. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tidak pernah saya lihat. Dengar oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga bahwa saya akan mendapatkan begini. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah, Tuhan yang menyediakan. Jadi selama ini Tuhan yang menyediakan semuanya. Bukan manusia. Bapak Ibu, hari H harus siap. Harus selesai. Dengan jumlah yang sekian besar. Bagi saya sangat besar. Tidak ada harapan. Hands up, angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan buat hari Kamis jam 12. Karena Andre bilang hari itu sudah harus selesai semua titik koma. Kalau tidak, tidak bisa. Kejam juga dunia ya. Biar kita jamin saya pendeta, kita jamin ini. Tidak, pokoknya selesai. Sudah berbicara semua. Sudah Pak, tidak bisa. Harus selesai. Ya sudah, kalau sudah selesai kita apa? Duduk di bawah kaki Tuhan. Tapi sebelumnya, bukan tunggu dia duduk. Tapi sebelumnya kita sudah berharap sama Tuhan. Jangan teriak kepada manusia, katanya Andre Pak. Teriak bicara sama Tuhan. Jam 12, Tuhan tolong. Jam 12 itu Tuhan tolong. Tuhan semua tolong. Ayo kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan hebat kita. Jam 12 Tuhan tolong. Jam 12 Tuhan tolong. Sebab itu semua harus dijalankan. Harus diselesaikan. Jam 12 Tuhan tolong. Tolong ya sudah, selesai. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan kembali di dalam firman Tuhan. Di dalam ayat 35. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya semua. Orang yang membenci aku mencintai maut. Kamu dengar itu Hendrik? Apa yang dikatakan di dalam ayat 36. Kamu dengar Hendrik? Kamu dengar itu si anaknya Bu Retno, saya lupa terus dia punya nama. Iya. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Maka itu kalau sudah sampaikan firman Tuhan, ojo turu terus kepalanya ditaruh tembok. Ya, dengar ini firman. Kau dapat itu Tuhan.
Kalau kau sudah dapat itu Tuhan, ya kau deh. Tapi kalau engkau tidak dapat, kau rugi dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Apa yang dikatakan Salomo? Semua orang yang membenci aku itu huruf kecil. Penulis ini Salomo, ya, kepada Salomo, mencintai maut. Jadi kita ini jangan membenci kepada orang-orang yang pilihan Tuhan. Jangan kita membenci kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Jangan ya. Saya melihat bagaimana ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya undang kepada jemaat Tuhan. Ayo jalankan semua ini. Dong konde kepingin. Ojo nanti bilang yopo ma. Iku ko Andre ma. Loh, ko Andre sama Lindungi bedanya opo? Tidak ada bedanya. Ko Alex sama Lindung bedanya opo do. Cuma kadang kita saja. Dong ilingo. Kok kepingin kan? Saya lihat Lindung dengan Hendrik itu berdiri saja pertama. Ya, kan kursi kan sudah diomongin. Tolong anak-anak ya, orang-orang tua yang datang supaya kita kasih mereka duduk. Saya lihat Lindung dengan Hendrik. Saya ada di pinggir, saya hanya lihat saja. Orang tua sudah datang. Diam. Saya datang, untung Ivon itu luar biasa ya. Saat tole-tole juga dicepit sama mamanya. Sudah diomongi mamanya pepet terus. Ela yang ada langsung. Kamu anak-anak berdiri ya, lari mereka senang. Langsung Lindung sama Hendri ya. Kasih itu orang-orang tua menghormati mereka. Saja begitu. Jangan, tidak boleh. Ya. Orang tua itu kita perhatikan. Om, mari duduk. Itu baru anak surya kebenaran. Jangan saja terus kayak gitu. Jangan. Oke, saya rasa sekian Bapak Ibu. Ya, mari kita akan akhiri. Waktunya sudah selesai. Ya, kita doakan ya. Minggu depan kita akan masuk di dalam